Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larsati Muadani dengan NPM Akhiran 150 dari kelas Governansi Digital kelas I. Di sini saya mengambil topik 1, yaitu analisis implementasi layanan publik berbasis digital di Indonesia dengan studi kasus SSW Alpha. Web SSW Alpha merupakan pengembangan dari sistem Surabaya Single Windows yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Platform ini dirancang sebagai kanal layanan publik berbasis digital yang termasuk web yang mengintegrasikan proses perizinan dan beberapa layanan non-perizinan dalam satu sistem terpadu bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kota Surabaya. Secara konseptual, SSW Alpha mengadopsi pendekatan Single Window Service, yaitu seluruh proses pengajuan, pemeriksaan, hingga penerbitan izin dilakukan melalui satu pintu digital. Dengan pendekatan ini, warga tidak lagi harus berpindah dari satu kantor ke kantor yang lain, karena seluruh proses administratif dikoordinasikan melalui sistem. Fungsi dan tujuan layanan Surabaya Single Windows atau yang biasa kita kenal dengan SSW Alpha, yaitu berfungsi sebagai kanal tunggal layanan publik yang berbasis digital yang nantinya digunakan untuk pengajuan dan pemrosesan perizinan serta beberapa layanan non-perizinan di Kota Surabaya. Melalui sistem ini, masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu mendatangi banyak kantor pemerintah karena seluruh proses dilakukan secara daring dalam satu platform yang terintegrasi. Dan berikutnya, tujuan utama pengembangan SSW Alpha adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi perizinan. Digitalisasi ini bertujuan mempercepat waktu pelayanan, mengurangi penggunaan dokumen fisik, memangkas antrian, serta meminimalkan praktik birokrasi yang berbelit. Selain itu, SSW juga dirancang untuk mendukung kebijakan Smart City dan peningkatan iklim investasi melalui integrasi data dan proses antar perangkat daerah atau SKPD. Penerapan di lapangan. Yang pertama ada kemudahan layanan atau User Experience and Process. Dalam praktiknya, SSW memberikan kemudahan nyata bagi para pengguna melalui pengajuan izin secara online, pembuatan akun mandiri, pemantauan status permohonan secara real time, serta penyampaian dokumen dalam bentuk bank data persyaratan. Fitur ini mengurangi kebutuhan datang langsung ke kantor pelayanan, terutama untuk izin-izin yang standar. Dengan demikian, layanan menjadi lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih hemat biaya bagi masyarakat. Yang kedua, yaitu kendala operasional. Meski memberi banyak kemudahan, implementasi SSW masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa interoperabilitas data antar SKPD belum sepenuhnya optimal, sehingga proses perizinan tentu masih mengalami hambatan. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan kesesuaian SOP antara sistem digital dan praktik lapangan belum sepenuhnya sinkron. Masalah teknis seperti gangguan sistem atau lambatnya respon pada jam sibuk juga masih ditemukan, meskipun bersifat situasional. Yang ketiga yaitu keamanan data. Dari sisi keamanan data, informasi teknis mengenai enskripsi, audit sistem, dan pengelolaan data sensitif tidak sepenuhnya ditampilkan secara terbuka di portal publik. Hal ini dapat memaklumi demi alasan keamanan. Namun dari perspektif tata kelola digital yang baik, pemerintah tetap perlu menyediakan kebijakan privasi dan perlindungan data yang jelas dan mudah diakses. Kajian akademik menekankan pentingnya kontrol akses internal, pencatatan jejak aktivitas atau audit trail, serta standar keamanan yang konsisten untuk menjaga kepercayaan publik. Yang keempat yaitu aksesibilitas layanan. Aksesibilitas SSW relatif baik karena berbasis web dan dapat diakses kapan saja. Namun aksesibilitas secara nyata masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat, ketersediaan internet, dan kemudahan antarmuka sistem.
Bagi warga yang kurang terbiasa dengan teknologi, penggunaan SSW masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, keberadaan panduan penggunaan, bantuan petugas, serta layanan pendampingan offline tetap dibutuhkan agar prinsip inklusivitas layanan publik dapat terpenuhi. Penilaian terhadap prinsip-prinsip governansi digital. Yang pertama, terdapat transparansi. SSW telah memenuhi prinsip transparansi secara dasar dengan menyediakan informasi jenis layanan, alur pengajuan, dan fitur pelacakan status permohonan. Namun, transparansi belum sepenuhnya optimal karena adanya indikator kinerja layanan seperti standar waktu penyelesaian atau SLA, statistik penyelesaian izin, dan tingkat pengaduan belum ditampilkan secara terbuka dan terukur di hadapan publik. Yang kedua, partisipasi publik. Dalam aspek partisipasi, SSW memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan dan mengakses informasi layanan. Akan tetapi, mekanisme dari partisipasi yang bersifat aktif seperti forum diskusi daring, survei kepuasan terintegrasi, atau ruang konsultasi kebijakan digital masih sangat terbatas. Artinya, partisipasi publik baru sebatas sebagai pengguna layanan, belum sebagai mitra dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan digital. Yang ketiga, akuntabilitas. Dari sisi akuntabilitas, sistem SSW membantu menciptakan jejak administrasi yang jelas melalui pencatatan status permohonan. Namun, akuntabilitas publik akan lebih kuat apabila pemerintah juga mempublikasikan laporan dari kinerja layanan secara periodik, termasuk tingkat keberhasilan penyelesaian dan tingkat lanjut pengaduan. Tanpa publikasi kinerja, akuntabilitas masih bersifat internal. Dan yang keempat, integrasi layanan. Konsep single windows menunjukkan bahwa integrasi layanan sudah menjadi fondasi utama SSW. Integrasi antar SKPD relatif berjalan, namun belum sepenuhnya seamless. Beberapa proses masih memerlukan penyesuaian manual atau koordinasi tambahan antar perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teknis dan koordinasi kelembagaan masih perlu dikembangkan agar layanan benar-benar end-to-end. Rekomendasi perbaikan. Berdasarkan dari analisis saya, perbaikan SSW sebaiknya difokuskan pada beberapa hal prioritas. Pemerintah Kota Surabaya perlu mempublikasikan indikator kinerja layanan secara terbuka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penguatan interoperabilitas data antar SKPD juga penting agar satu kali input data dapat digunakan untuk berbagai jenis layanan. Selain itu, kebijakan keamanan dan perlindungan data perlu disosialisasikan secara jelas kepada publik. Dari sisi pengguna, perbaikan antarmuka, panduan penggunaan yang lebih sederhana, serta kehadiran chatbot atau layanan bantuan digital akan meningkatkan aksesibilitas. Dan yang terakhir yaitu mekanisme partisipasi publik dalam meningkatkan kapasitas SDM aparatur harus terus diperkuat agar SSW tidak hanya menjadi alat digital tetapi juga menjadi sarana tata kelola pemerintah yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.